Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 bab 3 pada hari ini adalah tentang bersuci sesuai dengan syariat Islam. Yang akan kita bahas adalah ketentuan bersuci. Yang kedua adalah tata cara bersuci. Yang ketiga, penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Setelah kita belajar nanti, peserta didik ibu harus mengetahui yang pertama, menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Peserta didik ibu, ketentuan bersuci. Apa makna bersuci? Ya, yang pertama adalah bersuci berasal dari bahasa Arab, yaitu toharah atau artinya adalah suci. Ayat atau dalil Al-Quran tentang bersuci ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Peserta didik ibu nanti bisa baca Al-Qurannya, bisa kamu lihat intinya dalam surah An-Nisa ini ketika kita mengerjakan sholat, hendaknya kita itu harus menghilangkan hadas kecil dan hadas besar dari tubuh kita dengan cara mandi, berwudu atau tayamum. Yang kedua adalah Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ini, peserta didik ibu nanti bisa juga baca ayat Al-Qurannya. Intinya dalam Al-Quran surah Al-Anfal ini adalah salah satu untuk mensucikan kita dari hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan air. Dalam ayat Al-Quran ini adalah air hujan. Selanjutnya, macam-macam cara bersuci. A. Bersuci dari hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil ini adalah seseorang ketika sebelum berwudu, seseorang itu adalah masih dalam keadaan berhadas kecil. Jadi hadas kecil ini dapat kita hilangkan setelah kita berwudu. Jadi setelah kita berwudu, kita dapat melaksanakan sholat. Sedangkan kalau kita sedang berhadas besar, kita harus mandi dulu. Mandi dulu, baru kita dapat melaksanakan sholat. Kemudian, B. Bersuci dari najis. Najis ini ada 3. Yang pertama adalah najis muhaffafah. Yang kedua najis mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis mughallasoh. Peserta didik ibu, najis muhaffafah ini adalah najis ringan. Najis ringan ini contohnya adalah air seni anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Ini dapat dibersihkan dengan melap kain yang kena najis ataupun mempercikkan air ke atas kain yang kena najis tersebut, ataupun di tubuh kita, ataupun di kain kita ya peserta didik ibu. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini peserta didik ibu, kalau ada lengket di baju kita, ataupun di badan kita, seperti air seni. Air seni ini adalah air kencing, ataupun tinja. Adik kamu misalnya buang air besar gitu ya. Kemudian darah, nanah, bangkai, dan lain sebagainya. Ini dapat dihilangkan, najis ini dapat dihilangkan dari tubuh kita ataupun dari benda tersebut supaya kita dapat melaksanakan sholat dengan cara mengalirkan air di benda ataupun di tubuh kita yang kena najis mutawasitoh tadi. Yang ketiga adalah najis mughallasoh. Najis mughallasoh ini adalah najis berat. Contohnya adalah anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya
disiram atau dialirkan air, salah satunya dengan memakai tanah. Seterusnya beserta Didik Ibu, bagaimana tata cara bersuci? Yang pertama adalah bersuci dengan mandi wajib. Apa rukunnya? Apa yang tidak boleh tinggal ketika peserta didik ibu mau mandi wajib? Nih, peserta didik ibu saat ini sudah banyak yang remaja. Terjadinya mandi wajib itu salah satunya adalah mimpi basah bagi seorang anak laki-laki ataupun bagi seorang remaja putri ibu di rumah ketika ia telah selesai haid. Dia wajib untuk mandi, itu ya. Bagaimana tata caranya? Ini yang tidak boleh tinggal adalah 3. Yang pertama adalah niat mandi wajib. Yang B, menghilangkan najis dari badan. Yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Oke, kemudian bersuci dengan berwudu. Bersuci dengan berwudu, ada rukun wudu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan tertib. Tertib ini maksudnya peserta didik ibu kita laksanakan secara berurutan. Jangan kaki duluan baru niat, atau jangan kaki duluan baru mencuci kedua tangan, itu maksudnya ya. Selanjutnya adalah bersuci dengan tayamum. Nih, ketika kamu tidak mendapatkan air untuk mandi wajib atau berwudu, kamu dapat melaksanakan tayamum. Ataupun kamu dalam keadaan sakit misalnya tidak boleh kena air gitu ya. Bisa kamu laksanakan dengan tayamum. Bagaimana tata cara tayamum? Cara tayamum yang pertama kamu membaca niat tayamum dan membaca basmalah. Yang kedua menepukkan telapak tangan ke tempat yang berdebu. Kemudian kamu tiup sedikit agar tidak terlalu tebal. Selanjutnya yang keempat adalah mengusapkannya ke muka dengan telapak tangan yang berdebu. Dan yang kelima adalah mengusap tangan sampai siku. Nah, peserta didik ibu, bagaimana penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya? Nih, penerapannya. Nih, yang pertama, jaga kebersihan diri sendiri, ya. Peserta didik ibu saat ini sedang ada COVID. Kita disuruh untuk sering cuci tangan. Intinya sebenarnya kalau dalam syariat Islam memang kita harus sering bersuci. Harus usahakan jaga wudhunya, ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan di rumah. Jangan biarkan misalnya sampah menumpuk, setelah buang air kecil dan buang air besar disiram. Kemudian jangan biarkan misalnya airnya tergenang, dikuras baknya dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjaga kebersihan di sekolah. Bagaimana cara menjaga kebersihan di sekolah? Buang sampah jangan sembarangan. Kemudian kalau misalnya kamu mencuci tangan di kamar mandi, jangan di atas bak. Pakailah selalu air yang mengalir. Atau pada saat ini sedang COVID misalnya datang ke sekolah, usahakan pakai masker supaya temannya itu bersin, tidak kena dengan kamu. Ataupun sampai di sekolah cuci tangannya pakai sabun, kemudian disiram, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan di lingkungan. Nih peserta didik ibu yang sedang berada di rumah, kita kalau di Sibolga ini banyak laut misalnya, jangan membuang sampah di sungai, itu ya. Kemudian jangan membuang sampah di laut. Setelah itu jagalah selalu lingkungan
rumah kita supaya tetap bersih dan supaya kita terhindar dari penyakit. Gitu ya, peserta Didik Ibu. Selanjutnya, hikmah bersuci atau toharo. Apa sih hikmahnya? Yang pertama adalah mendorong diri semakin dekat dan taat kepada Allah. Kenapa? Ketika kita sedang bersuci, misalnya kita tidak boleh bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, misalnya. Kemudian kita tidak pegang yang kotor-kotor. Tentu hati kita itu semakin dekat dengan Allah. Selanjutnya, membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam keseharian. Nih, pada saat ini kalau kita misalnya sering cuci tangan, rasanya risih sekali ketika kita tidak mencuci tangan kita. Apalagi nanti setelah selesai COVID, mungkin kebiasaan kita pada saat ini akan terbawa kepada hari-hari kita selanjutnya. Selanjutnya adalah menjauhkan beberapa penyakit karena kurangnya kebersihan. Contohnya misalnya sakit perut, ya peserta Didik Ibu, kalau misalnya kita selalu jaga kebersihan, kukunya misalnya dipotong, itu ya. Tentu kotoran-kotoran itu tidak menempel di tangan kamu. Selanjutnya adalah menambah kehusyuan dalam beribadah. Tidak risih kita dalam beribadah ketika kita suci dari hadas dan kemudian suci dari najis. Kemudian menjaga kebersihan badan, itu tentunya. Kemudian terhindar dari penyakit karena kotor dan kuman, ya. Terutama sekali penyakit corona ya peserta didik pada saat ini akan terhindar kalau selalu menjaga wudhu setiap harinya. Kemudian sarana mendekatkan diri kepada Allah, ya, sebentar-sebentar kita akan pasti ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kesehatan kita, menyempurnakan iman kita, karena dalam sebuah hadis, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Kemudian menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman. Itu dapat kita rasakan ketika sekolah kita misalnya bersih, kita ngerasa enak gitu. Ketika rumah kita sudah bersih, pikiran kita juga akan terasa aman. Nah, peserta Didik Ibu, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas kamu Ibu kirim melalui Classroom ataupun WA dan Messenger. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.